Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Oke, Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai dengan bersama-sama membaca doa. Untuk itu, kepada ketua kelasnya, Aswar Akbar, saya persilahkan untuk memimpin doa hari ini. Baik, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Agung? Kenapa Agung? Oh, sudah masuk surat sakitnya? Oh iya, baik. Bapak lanjut ya. Alwi Naharuddin? Oke, Alwi hadir ya. Iswandi? Rio? Oke, Rio hadir ya. Jadi hari ini satu orang teman kita sakit. Kita doakan bersama-sama semoga temannya bisa segera sembuh dan bisa bergabung dengan kita di sini. Pada hari ini kita akan membahas tentang Kingdom Protista, di mana Kingdom Protista ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada yang pernah makan agar-agar? Oke, hampir semuanya pernah ya makan agar-agar. Jadi agar-agar dalam proses pembuatannya itu memerlukan bantuan dari alga, yang dimana alga itu merupakan salah satu jenis dari protista. Atau di sini ada yang pernah terkena penyakit malaria? Oke, Alwi pernah terkena penyakit malaria? Tidak ya? Alhamdulillah. Jadi penyakit malaria itu adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu spesies dari protista. Kemudian pada pembelajaran yang lalu kita juga sudah belajar tentang bakteri, di mana ciri-ciri umum pada bakteri yaitu apa? Ya, tidak memiliki membran inti atau bersifat prokariotik. Apalagi? Ya, tidak memiliki organel-organel. Artinya dikatakan bahwa bakteri hanya punya kapsul, membran yang berdiferensiasi, serta ribosom. Oke, jadi pada hari ini kita akan mempelajari kelompok makhluk hidup yang sudah memiliki membran inti dan sudah memiliki organel-organel yang lebih lengkap. Nah, apakah itu? Inilah yang kita namakan sebagai protista. Untuk materi ini, insya Allah kita akan selesaikan dalam 2 kali pertemuan, di mana tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu ada 2. Yang pertama yaitu kita akan mengidentifikasi ciri-ciri umum protista. Nah, yang kedua yaitu kita akan mengklasifikasi protista berdasarkan ciri-ciri umum pada tingkatan filum. Oke, baik. Inilah tujuan yang akan kita laksanakan pada pembelajaran hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke dalam materi. Oke, pertama-tama Bapak akan menayangkan sebuah video tentang pengenalan awal protista. Jadi tugas dari anak-anakku sekalian adalah mencatat, kemudian mengidentifikasi ciri-ciri umum apa saja yang bisa kalian temukan pada penayangan video berikut ini. Oke, jadi menarik sekali ya penayangan video barusan. Siapa yang mau pertama kali menyampaikan pendapatnya tentang ciri-ciri umum protista? Oke, Rio. Hidup di perairan. Oke, bagus ya jawabannya. Selanjutnya, oke, Swandi. Dapat bergerak. Oke, bagus. Selanjutnya, oke, Alwi Naharuddin. Dapat menyebabkan penyakit. Oke, jadi bagus sekali ya jawaban dari anak-anakku sekalian. Jadi apa sebenarnya protista itu?
Bapak sedikit menambahkan jawaban dari anandaku sekalian. Jadi yang pertama, protista itu didefinisikan sebagai makhluk hidup bersel eukariotik. Apa itu eukariotik? Yaitu memiliki membran inti. Artinya bahwa kromosom itu dikemas di dalam sebuah membran yang kita namakan sebagai inti sel. Oke, selanjutnya umumnya bersifat uniselular. Ada pula yang bersifat multiselular, tapi meskipun demikian mereka masih belum membentuk jaringan ataupun organ, sehingga protista ini belum dapat disetarakan dengan jamur, tumbuhan, ataupun hewan. Oleh karena itu pula, banyak peneliti yang beranggapan bahwa protista ini adalah eukariot yang primitif. Mereka beranggapan bahwa protista adalah jenis awal untuk perantara evolusi menjadi hewan yang sesungguhnya, tumbuhan yang sesungguhnya, ataupun jamur yang sesungguhnya. Oke, sampai sini jelas? Saya, Pak. Ya, silakan Aswar. Bukannya protista sudah bukan kingdom ya, Pak? Oke, jadi memang benar ya bahwa saat ini sistem 5 kingdom itu sudah diperbaharui, sehingga secara ilmiah protista sudah tidak disatukan lagi dalam sebuah kingdom. Namun secara informal kita masih gunakan kata protista untuk mempermudah kita dalam proses pembelajaran. Oke, jelas ya? Oke, baik, kita lanjut. Kemudian untuk pengklasifikasian protista itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Nah, untuk membahas ciri-ciri umum dari tiap jenis protista ini, Bapak akan bagi anandaku sekalian ke dalam 3 kelompok. Untuk kelompok pertama akan membahas ciri-ciri umum dari protista mirip hewan. Untuk kelompok kedua membahas tentang protista mirip tumbuhan, dan untuk kelompok yang terakhir membahas tentang protista mirip jamur. Jika sudah berkumpul dengan kelompoknya, silahkan mendiskusikan topik masing-masing. Adapun untuk referensi, boleh mengakses internet ataupun membuka buku paketnya di bab 8 halaman 102. Baik, waktu untuk berdiskusi sudah selesai. Oleh karena itu, saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk naik mempresentasikan hasil diskusinya. Adapun untuk kelompok lain, silahkan menyimak dan mencatat penjelasan dari pemateri, karena setiap kelompok harus memberikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu ciri-ciri umum protista mirip hewan, dinamakan juga protozoa. Kemudian tidak punya dinding sel, tidak memiliki kloroplas, tidak punya klorofil, bersifat heterotrof atau saprofit, dan mempunyai alat gerak. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan mengajukan pertanyaan. Saya, Pak. Tadi dijelaskan oleh pemateri bahwa memiliki alat gerak. Lalu apakah semua jenis protista mirip hewan memiliki alat gerak? Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, kelompok 3 silahkan. Apa alasan kenapa protista ini dikatakan mirip hewan? Terima kasih. Oke, baik. Jadi untuk kelompok 1 sudah dipahami pertanyaannya? Baik, jika sudah dipahami, saya silahkan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi tidak semua protista mirip hewan memiliki alat gerak, misalnya pada sporozoa. Kemudian untuk kelompok 3, dikatakan juga mirip hewan karena memiliki dinding sel dan maksud kami tidak memiliki dinding sel dan tidak memiliki klorofil. Oke, bagus ya jawabannya dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Oke, jelas ya? Baik, jadi Bapak sedikit tambahkan lagi. Jadi untuk pembagian klasifikasi protozoa itu juga dibagi ke dalam beberapa kelas berdasarkan alat geraknya. Jadi salah satu contohnya tadi adalah sporozoa, itu tidak memiliki alat gerak. Kemudian mengapa protozoa atau protista mirip hewan ini dikatakan mirip hewan, itu karena ciri-ciri selnya itu memiliki kesamaan dengan sel pada hewan. Di antaranya tidak memiliki dinding sel dan tidak berklorofil. Oke, jelas ya? Oke, selanjutnya kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang sudah menjelaskan tentang ciri-ciri umum protista mirip hewan. Oke,
Selanjutnya siap-siap untuk kelompok 2 dan kelompok 3.